Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aroda ayyub satolahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah pengajian Al-Hasna. Al-Husna napa Al-Hasna ibu-ibu? Al-Hasna nggih. Yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena pada siang hari ini di tengah kesibukan ibu-ibu, di tengah kelelahan ibu-ibu, tetapi masih meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, meramaikan masjid, dan semoga juga tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semua ini pasti atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayatnya 73 nopo pinten nggih? Saya lupa menika. Mungkin dipatosi nggih ibu-ibu nggih? Dari Alif Lam Mim sampai yang terakhir Al-Baqarah. Itu pasti ketemu niku. Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah Allah pembimbing bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman dibimbing oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang, dari keburukan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju yang lebih baik, dari yang lebih baik menuju yang paling baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dari baik kepada yang lebih baik, kepada yang paling baik, itu yakinlah bahwa Allah yang sedang membimbing kita. Ibu-ibu umpamanipun nggih, seharian bekerja tadi dari pagi sampai jam 12. Jam 1, setengah 1 itu kan waktunya istirahat umpamanya nggih. Di rumah nonton TV sambil nemani suami, ngopi, apalagi dipijiti nggih mboten. Itu baik napa mboten ibu-ibu? Halo, baik napa mboten? Baik. Di rumah nonton TV ditemani suami, membikinkan kopi nggih mboten. Itu baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, umpamanya seperti majelis taklim ini lebih baik. Artinya kalau nemani suami bikinkan kopi kan nanti bisa nanti sore nggih mboten. Tapi kalau pengajian ini kan dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 ibu-ibu. Jam 4 ya? Oh, umpamanya sampai jam 2 atau setengah 3 itu lebih baik. Maka kalau kita menentukan pilihan yang lebih baik dari yang baik-baik itu, maka yakinlah bahwa Allah yang sedang membimbing kita semuanya. Pulang dari sholat jamaah di masjid, pulang dari jamaah, masuk rumah ada dua pilihan. Ngambil HP, lihat WA, atau ngambil Quran, kemudian dibaca. Ngambil HP itu baik-baik saja, bukan kemaksiatan. Tapi ngambil Al-Quran untuk dibaca itu lebih baik.
Maka ketika melakukan yang lebih baik, yakinlah bahwa Allah sedang membimbing kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, semangat dari kita yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Ibu-ibu sekarang jangan bernyanyi lagi. Aku masih seperti yang cok nyanyi ngoten apa mboten ibu-ibu? Nah, sekarang dirubah nggih, dirubah. Aku sudah lebih baik dari yang dulu, bukan masih seperti yang dulu saja nggih. Lah menika jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersilaturahmi, dan yang kedua sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam mukadimah saya membacakan surat Al-Kautsar. Ibu-ibu pasti sudah membatin. Surat Al-Kautsar kaitannya dengan berkurban. Gimana? Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Itu langganan para ustadz, para kiai mubalik ketika bulan Ramadan. Nggih. Ibu-ibu batin iki mesti engko mukadimai kutiba kutiba alaikumus siyam. Nah, jamaah rahimakumullah, antara puasa dengan berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada kaitan yang sangat erat. Jadi kaitannya puasa dengan kurban itu saling mengait itu. Puasa Al-Baqarah 183, ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah takwa. Kemudian surat Ali Imran ayatnya 100 berapa menikah ibu-ibu? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, di mana ketika Allah mengampuni kita maka pahalanya adalah surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Terus pertanyaannya, siapakah mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang ataupun di kala sempit, ketika tanggal muda atau tanggal tua. Gimana? Saniki pun tanggal tua nggih ibu-ibu nggih? Napa tanggal muda ibu-ibu? Tanggal tua atau tanggal muda? Kayaknya tanggal tua ini. Pramila sami merengut sedanten ingkang. Kalau tanggal tua kan senyum selalu nggih. Baik sedang panen atau sedang paceklik, baik sedang berpegan atau sedang sepi. Orang yang bertakwa senantiasa mengusahakan, memaksakan dirinya untuk menafkahkan harta. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita umpamanipun fisyarroi, dalam keadaan lapang. Orang yang dalam keadaan lapang membuktikan ketakwaannya, umpamanya harta kita, uang kita 60 juta atau 50 juta, maka takwa itu kita buktikan dengan beribadah haji. Leres ibu-ibu? Jadi yang sedang punya uang banyak, maka digunakan atau dibuktikan takwa itu dengan haji. Haji itu ongkosnya berapa sekarang ibu-ibu? 60 juta atau 50 juta nggih? 50 ya? 70 nggih, hampir 70 masalah. 70 juta itu uang semua ibu-ibu nggih. Tidak ada daunnya. Lah 70 juta
Bagi orang yang bertakwa ringan, mudah, enteng, gimana? Tapi 70 juta bagi orang yang tidak bertakwa mungkin pikiran-pikirannya bukan haji. 70 juta yo iman-iman temen. Wah, alu nggo ganti kendaraan. Pamane nggih mboten? 70 juta. Pak, kae 70 juta tanggane dhewek pekarangane arep didol Pak. Mungkin itu orang yang tidak bertakwa pikirannya ganti kendaraan, nambah pekarangan, gimana Ibu-ibu? Atau yang lainnya. Tapi bagi orang yang bertakwa tentu saja untuk ibadah haji. Uang 70 juta. Ibu-ibu gadah arta 70 juta napa mboten saniki? Nek mboten ngaku ical mungkin lho nggih. Umpamanipun punya uang 70 juta. Detik ini bisa hari ini berangkat haji Ibu-ibu? Halo, saken napa mboten? Ndak bisa, nggih mboten. Kenapa? Harus daftar dulu. Daftarnya nunggu 31 tahun. 31 tahun kira-kira ibu-ibu sudah usia berapa? Nggih, kalau sekarang kelihatannya 25 tahun sedanten nggih. Nggih ibu-ibu nggih? 25 tahun sekarang ibu-ibu? Napa 30 tahun? Kelihatannya rata-rata 30-an tahun menika nggih. Lah kalau umpamanya 30, 40 ditambah saja 31 tahun berarti paling tidak 60 tahun yang 60 usia 60 tahun atau usia 70 tahun. Kalau sekarang usianya 60 tahun ya usia 90 tahun. Tapi tidak apa-apa, yang penting daftar dulu. Seperti saya, ibu-ibu kenal kalian Mas Bowo nggih? Mas Bowo asli Permai yang tahun ini sedang beribadah haji dengan ibunya. Ustadz Bowo. Oh, saya manggilnya Mas nggih. Oh, kalau ibu-ibu Ustadz nggih. Oh, Ustadz Bowo nggih. Nah, karena usianya lebih muda dari saya, maka saya panggilnya Mas. Tapi meskipun usianya lebih muda, tapi sudah haji duluan nggih ibu-ibu nggih. Kalau saya kan KH Basuki Yulianto. KH bukan Kiai Haji Ibu-ibu. Kepengin haji. Lah KH Basuki Yulianto. Lah itu yang saya sangat terkesan dari ceritanya Ustadz Bowo menika nggih. Itu ketika beliau mau beribadah haji. Jadi terinspirasi dari seorang nenek-nenek pencari kayu bakar yang suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar tiba-tiba ada susuh manuk nih nggih. Susuh manuk tiba terus dilihat ternyata piyik manuk setesih diloloh nih. Dados piyik manuk sing diloloh nih. Akhirnya dibawa pulang oleh simbah ini kemudian dipelihara sampai besar terus diletakkan di depan rumahnya itu. Setelah diletakkan di depan rumah, karena rumahnya jalan menuju Gunung Merapi, tempat wisata. Lah qadarullah suatu hari apa? Suatu hari ada wisatawan yang mobilnya mogok. Padahal mobilnya bagus nih ibu-ibu nggih. Tapi mogok. Nah, ketika mogok kemudian apa? Di depan rumah simbah itu sambil nyervis mobilnya, memperbaiki mobilnya, dia wisatawan ini mendengar ada suara kicauan burung indah sekali. Terus didatangi, terus ditanya, "Mbah, burungnya tak disade, tak ditumbas angsal napa mboten, Mbah?" "Lah mboten pareng niku mboten badhe tak sade. Wong kula nemu saking alit, kula nggih mboten ngertos niku burung sae napa mboten, sing penting tak pelihara sampai besar nggih petetan teras ngomah." "Mboten, Mbah, estu tak ditumbas angsal mboten." Lah simbahnya niku nyeletuk nggih. "Nggih, nek kula saged munggah kaji nggih monggo." Ngoten ngeten. "Nek kula saged munggah kaji nggih monggo." Lah wisatawan ini kemudian leres, "Mbah, simbah pengen naik haji." "Nggih, kula pengen naik haji ning kula mboten gadah napa-napa." "Nggih pun, Mbah, ngenjang simbah naik haji. Tak tumbasaken tiket
dengan membeli burung ini nih. Lah niku nggih. Dados niki istilahipun nek wonten kan istilah kaji wahyu, kaji abidin nggih Ibu nggih. Lah niki kaji manuk berarti terus goro-goro burung bisa naik haji nih. Niki simbah-simbah nih. Lah Mas Bowo malih. Ustadz Bowo menika nggih niku terinspirasi. Akhirnya apa? Bismillah, saya hobi memelihara burung, saya ingin supaya hobi saya bisa menaikkan haji. Akhirnya beli burung yang mahal Ibu. Masih piyian saja 1.500.000. Dilalah niku nggih. Setelah niatnya naik haji, burungnya itu beranak terus niku nggih. Beranak, dereng beranak mawon, dereng netes, masih dalam keadaan telur sudah dipesen itu. Jadi selalu inden 1.500.000. Akhirnya bisa melunasi. Yang saya sangat heran atau takjub niku napa? Begitu ONH-nya lunas nggih. ONH-nya lunas suami istri Mas Bowo, itu apa yang terjadi Ibu-ibu? Burungnya hilang. Jadi burungnya hilang. Kenapa? Karena niatnya memang hanya untuk naik haji. Begitu, ini berarti Allah sedang memberi jalan benar-benar orang yang niat berangkat haji. Buktinya apa? Burungnya begitu laris, banyak yang membeli, dan uang penjualan burung tidak pernah mampir kemana-mana nih, langsung ke rekening haji. Nah yang kedua, ketika sudah lunas ONH-nya ternyata hilang nih. Maka ketika saya membesuk Mas Bowo ketika mau berangkat haji, saya guyon nih. Loh Mas Bowo dongnya ojo nggih numpak haji, naik haji saja. Lebar kaji, tumbas rumah, ganti kendaraan, nanti burungnya ndak hilang ya. Sebelum beli rumah atau kendaraannya ganti. Oh iya ya, ya nanti saya melihara burung lagi Pak Yuli katanya. Lah menika jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, takwa kita buktikan dengan beribadah haji kalau uang kita sudah banyak atau sudah cukup. Kalau uang kita belum banyak, standarnya atau budgetnya umpamanipun 5 juta, 4 juta, 3 juta, atau bahkan mungkin 2 juta, itu pun harus kita buktikan ketakwaan kita, yaitu dengan beribadah kurban. Jadi kalau uang kita banyak haji, kalau uang masih belum banyak, maka dengan beribadah kurban. Kenapa? Karena dua-duanya, baik haji maupun kurban, itu dasarnya adalah takwa. Haji, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kurban, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwanya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, mari kita berkurban. Berkurban napa berkurban ibu-ibu? Ingkang leres niku kurban napa kurban? Kurban. Lah kita bahas nanti kurban kalian kurban. Jamaah rahimakumullah, perintah berkurban itu yang salah satunya adalah surat Al-Kautsar. Sami apal ibu-ibu surat Al-Kautsar? Halo ibu-ibu. Tasih wonten ibu-ibu mboten niki nggih? Alhamdulillah. Kita baca nggih sareng-sareng nggih. Surat Al-Kautsar dari bismillah. Wahid isnen salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kausar. Sungguh telah aku beri kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu menggunakan istilah Al-Kausar. Jamaah rahimakumullah, surat ini surat yang paling pendek nggih. Ada dua surat yang terpendek. Surat nopo ibu-ibu? Surat Wal Asri dan Al-Kausar. Hanya 3 ayat. Tapi Wal Asri masih kalah pendeknya dengan Al-Kausar. Ayatnya atau bacaan kalimat-kalimatnya lebih banyak Wal Asri. Kalau Al-Kausar lebih singkat. Maka ibu-ibu biasanya request kalau sedang kesusu atau sedang perjalanan suratannya Al-Kausar wae wonten ngaten. Lah itu supaya cepat nggih ibu-ibu nggih. Jamaah rahimakumullah, menurut para ahli tafsir Al-Kausar itu ditafsirkan dua ini. Yang pertama Al-Kausar nahrun fil jannah, nama sungai atau telaga di surga. Jadi Allah seolah-olah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sungguh telah aku beri kepadamu telaga di surga. Ini yang pertama, Al-Kausar nama telaga atau sungai di surga. Yang kedua, nikmat bukan nikmat di surga saja, tetapi juga nikmat di dunia. Al-Kausar itu jamak dari kasirun. Kasir itu artinya banyak. Kalau ibu-ibu mengucapkan syukron kasiron, artosipun apa ibu-ibu? Syukron kasiron, terima kasih banyak. Fulusun, fulus apa artinya ibu? Wah, pinter bahasa Arab berarti nggih. Paling apal fulus ya. Kalau sekarang bahasa Cina mulai mau masuk nih nggih. Cuan nggih mboten. Pakai fulus saja ibu-ibu nggih, jangan cuan. Fulusun kasirun, uang yang banyak. Annasu kasirun, manusia yang banyak. Jadi kalau kita masih menggunakan istilah kasirun itu banyak, tapi banyaknya masih bisa dihitung. Jadi kalau kita masih kasir, sukron kasiron, terima kasih banyak, banyaknya masih bisa dihitung. Annasu kasirun, manusia banyak, banyaknya masih bisa dihitung. Atau umpamanya fulusun kasirun, itu uang banyak, itu juga masih bisa dihitung. Coba angkat tangan yang di sini punya deposito 1 triliun, angkat tangan. Kalau nggak ngaku nanti hilang loh ibu-ibu nggih. Ada ibu-ibu? Alhamdulillah, mboten sami ngaku niki watasan. Jadi 1 triliun, minta maaf, bukan berarti saya sombong atau apapun, tidak. Tetapi kalau masih ada tulisannya 1 triliun, 2 triliun, yang lebih dari 1 triliun berapa ibu-ibu? Di atasnya triliun apa nih? Miliar, lebar miliar, triliun, habis triliun, bilion nggih mboten. Bilion niku pun saerat-erat jenggol niku nggih. Saerat-erat jenggol niku pun mboten saged diitung nggih mboten. Lah, triliun meskipun triliun, 2 triliun kita tidak punya, apalagi saya nggih tidak punya, tapi masih bisa dihitung. Nggih jamaah rahimakumullah. Jadi nikmat materi, nikmat harta itu masih menggunakan kasir. Kenapa? Karena masih bisa dihitung. Tapi kalau nikmat Allah, nah menika nggih, nikmat Allah tidak mungkin bisa dihitung. Maka kemudian Allah menggunakan inna a'toina kal kausar. Sungguh aku telah beri kepadamu dan umatmu al-kausar, nikmat yang tiada hitungan. Coba ibu-ibu bisa menghitung nikmat Allah?
Masya Allah, tidak mungkin bisa menghitung. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat. Beberapa tahun yang lalu ketika Bapak Soehardi menika nggih, ketika Bapak Soehardi masih sehat, sudah almarhum menika nggih Pak Hardi, itu ketika memberi sambutan saya masih muda sekali Ibu. Kalau sekarang saya sudah tua nggih Ibu nggih. Nah, itu beliau bercerita, saya mau pasang ring jantung niku nggih. Itu katanya wallahu a'lam benar atau tidak. Jadi ring jantung itu harganya 250 juta. Itu pun pasangnya harus di Singapura. Ngoten nggih Ibu nggih. Masya Allah. Saya kira yang namanya pasang ring itu dodone dibelek nggih Ibu nggih. Jantungnya dipendet, terus dicekrik, terus dipasang. Ternyata tidak nggih Ibu nggih. Ternyata tidak perlu itu dimasukkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ring jantung itu dibeli di toko besi atau toko mana. Ternyata tidak itu. Oh, pantas nggih regane ngantos 250 juta. Ibu-ibu boleh jantungnya diganti 250 juta? Halo ibu-ibu? Tidak boleh. Berarti satu jantung saja ibu-ibu sudah mempunyai lebih dari 250 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ketika ke PKU Muhammadiyah, PKU kan mau menambah alat untuk pencuci darah. Gimana? Jadi alat cuci darah itu mau ditambah. Terus saya tanya kepada bagian sarpras, Mas, regane alat cuci darah niku pinten? Niki sing paling murah 200 juta. Niku sing paling murah 200 juta. Masya Allah. Ibu-ibu pareng alat cuci darah ibu-ibu yang boleh dibawa kemana saja. Ibu-ibu punya alat cuci darah apa mboten ibu? Halo? Punya apa mboten? Punya. Apa itu? Ginjal. Angsal ibu-ibu diganti 500 juta. Masya Allah. Dihitung nggih, tadi 250 juta plus alat cuci darah 500 juta. Pun pinten ibu-ibu? 750 juta. Masya Allah. Padahal alat cuci darah yang kita miliki dibanding dengan cuci darah yang di rumah sakit, itu yang di rumah sakit itu kan besar nggih ibu-ibu nggih. Hampir separuh dari mimbar ini besarnya. Coba ibu-ibu punya alat cuci darah yaitu ginjal yang dibawa kemana saja tidak usah bingung. Mau kondangan dibawa, mau olahraga dibawa, gimana? Mau kemana saja itu alat cuci darah praktis untuk dibawa itu, yaitu ginjal. Maka tidak usah kita hitung nikmat Allah. Kenapa? Allah menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin mampu kalian menghitungnya. Sehingga mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Di dalam ayat yang kedua surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam rangka bersyukur atas nikmat, kita diperintahkan untuk sholat baik yang 5 waktu atau sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu berkurban. Nanti insya Allah hari raya Idul Adha tanggal pinten ibu-ibu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Bertepatan dengan 17 Juni. Bukan 17 Agustus nggih ibu nggih. 17 Juni tanggal merah hari Senin. Karena biasanya Bapak Ibu guru juga senang ketika tanggal merah. Gimana? Dari bulan Januari sampai bulan Desember sudah dilingkari. Bulan Mei ada 3 tanggal merah. Bulan Juni ada 1 tanggal merah. Dan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan bukan hanya tanggal 17-nya,
atau tanggal 10 Zulhijjahnya, tetapi mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah, kalau tanggal 17 itu tanggal 10, berarti tanggal satunya tanggal pinten menika? Tanggal 7 nggih. 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Maka monggo tanggal 7 Juni juga dilingkari. Jadi jangan hanya bulan Ramadan saja kita tahu tanggal Hijriyah nggih. Kalau bulan Ramadan kan dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ndak mau kelewatan nggih Ibu nggih. Dihitung terus. Leres Ibu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 15, tanggal selawe nggih mboten. Itu dilihat terus ketika bulan Ramadan. Maka nanti sampai di rumah monggo dipun lingkari tanggal 7 Juni bertepatan dengan 1 Zulhijjah. Apa istimewanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah? Ada satu hadis dari Rasulullah menika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Tidak ada amal solih yang paling Allah cintai dibanding dengan amal solih yang dikerjakan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dipun catat nggih Ibu-ibu nggih. Amal solih yang paling Allah cintai adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sampai kemudian para sahabat heran ini. Para sahabat itu mempunyai satu pemahaman bahwa amal solih yang paling hebat adalah jihad di jalan Allah. Amal solih yang paling hebat sehingga pahalanya masuk surga min ghairi hisab, masuk surga tanpa perhitungan adalah jihad di jalan Allah. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah kalah dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Wala jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah juga kalah. Jadi jihad di jalan Allah masih kalah dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Ada pengecualian ibu-ibu. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' bisai'in min dalik. Kecuali seseorang keluar dari rumahnya untuk berperang, berjihad, membawa hartanya, membawa dirinya, dan tidak pulang kembali dengan harta dan dirinya. Jadi kesimpulanipun apa Ibu-ibu? Kesimpulannya singkat ngoten mawon tulisanipun nggih. Amal solih di awal bulan Dzulhijjah sama dengan ngoten nggih Ibu nggih, sama dengan gugur di medan perang. Nah, menika nggih Ibu nggih. Jadi amal solih di awal bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan berperang di medan jihad dan gugur, tidak membawa pulang harta dan dirinya. Ibu-ibu pengen masuk swarga napa mboten? Halo, pengen swarga mboten? Nah, maka berperang di jalan Allah. Wantun mboten? Halo, swarga kepengin ning perang wantun apa mboten? Tidak ada waktu berperang nggih mboten. Kalau di Indonesia tidak ada peperangan. Saya yakin ibu-ibu pasti berani perang nggih mboten. Tapi kalau mau berperang ke Palestina adoh temen nggih ibu-ibu nggih, dan tentu saja tidak diperbolehkan itu. Ibu-ibu bikin visa, bikin paspor, visa, tujuannya nopo? Perang. Kinten-kinten asal mboten ibu, mboten bareng itu. Paling wisata nggih mboten, wisata
studi atau umroh atau haji baru boleh. Tapi kalau bikin visa kok mau tujuannya jihad berperang di jalan Allah. Maka karena kita tidak mungkin untuk berperang, Indonesia negara aman, makmur, gemah ripah loh jinawi, ada kesempatan untuk mendapatkan pahala perang, yaitu dengan beramal solih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sekarang pertanyaan ini pun, apa yang bisa kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Yang pertama puasa. Nggih Ibu nggih. Nanti mulai tanggal 1 puasa. Bagaimana puasa di awal Dzulhijjah? Yang pertama, yang paling baik, paling banyak, paling bagus. 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Berapa hari Ibu-ibu? 9 hari. Derajatnya boleh. Jadi boleh kita puasa 9 hari itu boleh. Banyak ulama yang membolehkan. Kenapa membolehkan? Karena puasa termasuk amal solih. Jadi kita memperbanyak amal di awal Dzulhijjah dengan berpuasa 9 hari. Kalau 9 hari berat, turunkan sedikit. Berapa hari Ibu-ibu? 5 hari. Oke. Puasa apa? Puasa Daud. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9. 9-nya jangan sampai ketinggalan. Karena yang paling baik puasa di Dzulhijjah adalah puasa Arafah. 5 hari berat napa mboten Ibu-ibu? Kok mboten enten sing jawab niki? 5 hari kuat napa mboten? Insyaallah disaksikan malaikat lho niki nggih. Njenjang buka bersama nggih Ibu nggih di rumah masing-masing. Lah menika nggih 5 hari. Kalau 5 hari juga masih berat 4 hari. Kamis karena Kamis nggih, Kamis, Senin, Kamis, Arafah. Itu 4 hari Ibu. Jadi kalau Nyenin kalian ngemis plus Arafah 4 hari. Kalau masih berat 2 hari. Yaitu Tarwiyah dan Arafah 8 dan 9. Kalau 2 hari juga berat 1 hari. 1 hari berat napa mboten Ibu? Kebangetan nggih mboten. 1 hari. Tahun kemarin puasa napa mboten? Puasa nggih? Alhamdulillah. Puasa Arafah yukafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau ibu-ibu tahun kemarin berpuasa, berarti puasa kemarin sudah menghapus dosa yang akan datang. Jadi dosa hari ini ibu-ibu sudah dihapus dengan puasa Arafah tahun kemarin. Besok kita puasa Arafah lagi menghapus dosa tahun yang lalu. Gimana? Jadi 1 tahun dosa kita dihapus 2 kali. Maju, mundur, ngetan, ngulon, munggah, medun, ngeras. Urusan eras-erus apal nggih Ibu nggih. Nah, siapa yang tidak kepingin dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama puasa. Yang kedua napa kinten-kinten Ibu-ibu? Amal yang bisa kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak takbir. Nggih, takbir diperbanyak di awal bulan Dzulhijjah. Yukabbiru ba'da sholatil fajri yauma Arafah. Jadi Rasulullah bertakbirnya hari raya Idul Adha itu pada tanggal 9-nya. 9 setelah sahur, terus sholat subuh. Ketika sholat subuh, setelah sholat, zikir wiridnya diganti dengan takbir. Sudah mulai takbir sampai hari terakhir, hari tasyrik.
setelah sholat asar. Jadi takbirnya hari Arafah, Idul Adha itu lebih banyak dibanding dengan Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, perbedaan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, Rasulullah melaksanakan makan sarapan terlebih dahulu. Karena Rasulullah yusolli bina yaumal fitri wasamsu ala qadhin rumhain wal adha ala rumhin. Rasulullah ketika mau sholat sholat Idul Fitri, la yaghdu yaumal fitri hatta yakul. Tidak dahar sarapan sebelum sholat. Minta maaf. Tidak pergi ke tempat sholat sebelum sarapan. Jadi kalau Idul Fitri sarapan terlebih dahulu, gitu. Karena makna fitri itu ada dua. Yang pertama Idul Fitri kembali suci, yang kedua Idul Fitri kembali makan. Napa ibu-ibu? Nggih, fitri itu makan, futur. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan memberi iftar napa mboten? Iftar gratis, iftar bersama. Iftar itu berasal dari kalimat fatoro, artinya membuka. Membuka puasa berarti dengan makan. Maka Idul Fitri kembali makan. Sehingga Idul Fitri haram berpuasa. Leres ibu-ibu? Haram berpuasa berarti wajib makan. Haram puasa, wajib makan. Maka kalau bapak-bapak, suami ibu-ibu di rumah makan terus ampun dilarang, gimana? Kenapa? Karena sedang melaksanakan kewajiban. Kan wajib makan, ibu-ibu. Bapak ki dahar wae dari sholat Idul Fitri sampai sore nggak berhenti. Loh, kata Ustadz, haram berpuasa berarti wajib makan. Semakin banyak melaksanakan kewajiban, semakin banyak pahalanya. Ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Sementara Idul Adha kebalikan niku Ibu-ibu. Wal adha la yarji fayakul. Wala yakul yaumal adha, tidak makan ketika Idul Adha hatta yarji, sampai beliau pulang, fayakul min udhiyatih, dan sudah makan dari daging kurban. Jadi Rasulullah ketika sholat Idul Adha, beliau sholat dulu. Setelah sholat pulang sarapan. Sarapannya sudah dengan daging kurban. Ibu-ibu pun matengan dereng pun sembelih. Dereng sembelih nggih mboten ibu-ibu. Lah sekarang pertanyaannya, mengapa Rasulullah bisa dahar sarapan sudah dengan daging kurban? Ada satu riwayat yang menceritakan Rasulullah suatu hari berkurban 60 ekor kambing. Pinten ibu-ibu? 60 ekor kambing. Sementara kita kurbannya 1 ekor kambing. Gimana? Sapi 1 untuk 7 orang. Rasulullah pernah berkurban 1 sapi penuh, 2 sapi, 3 sapi. Maka kalau Rasulullah kelak di surga bingung arep numpak sapi sing endi, gimana? Sapi sing kuning, sapi sing setroli, nopo sapi sing simental, bingung Rasulullah. Kalau kita bingung numpak sebelah pundi, gimana? Buntute nopo sungune. Amargi nopo? Amargi 1 sapi untuk 7 orang. Tapi tidak apa-apa ibu-ibu ya. Yang penting masuk surga, gimana? Lah dari 60 ekor kambing ini, 1 kambing sampai 25 itu dipotong dengan tangan Rasulullah sendiri. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, sampai 25. Ketika 25 ke atas diberikan, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika menyembelih 1, Bismillahi Allahu Akbar, terus dikeleti, dipotong sampilnya. Lah sampilnya 1 diberikan kepada istrinya.
Nduk iki dimasak disate wae aja brongkos. Nggih mboten. Nek brongkos kesuwen, nek sate 10 menit pun mateng nih. Lah Rasulullah istrinya memasak, Rasulullah melanjutkan kambing 2, 3, 4, 5 sampai 25. Ketika 25 mungkin wah iki kok rasane kemruwuk gitu. Terus sudah bau-bau sate. Wah iki sematengan iki. Maka kemudian Rasulullah kondur dahar sarapan sudah dengan daging kurban. Ibu-ibu kersa ngoten apa mboten? Mau atau tidak? Lah kalau mau berarti panitia kurban harus nyembelih kurbannya lebih gasik nggih mboten. Jangan kemudian sampai selesai ambil sebagian dipotong kemudian dimasak. Tapi kadang-kadang panitia ya kundurin untuk sarapan nggih Ibu nggih. Nek mboten sarapan mungkin banting sapi mboten kuat nih. Nek mboten sarapan mungkin ngeleti lemes nggih menika. Nah niku jamaah rahimakumullah salah satu sunnah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang penting lagi menika ibu-ibu. Minas sunnah antakhruja ilal aid masyian. Di antara termasuk sunnah Rasulullah pergi ke tempat sholat id adalah berjalan kaki. Ya ibu-ibu, jangan lupa nanti kalau sholat di alun-alun atau di mana saja dari rumah jalan kaki. Yang paling jauh di sini siapa nggih? Dari Jarak Sari wonten ke alun-alun jalan kaki. Klerang wonten ke alun-alun jalan kaki nggih mboten. Atau manapun sebaiknya jalan kaki. Dan mengambil jalan yang berbeda dengan berangkatnya ketika pulang. Berangkatnya lewat jalan Ahmad Yani. Pulangnya lewat Sabu Alu. Sabu Alu, Muntang, nah, terus kundur. Itu sunnah. Sanggup napa mboten ibu-ibu? Insya Allah. Terus antahruja masyian wa antal basa bi ajwada matajid. Untuk berpakaian dengan pakaian yang paling hebat. Nggih ibu-ibu nggih. Dan pakaian yang paling hebat itu bukan yang harus baru. Tapi orang Indonesia itu kan memaknai pakaian yang paling bagus adalah yang baru. Lah bagus tapi kaos oblong nggih mboten hebat nggih mboten Ibu. Meskipun baru tapi kaosan itu bukan yang paling hebat. Maka biasanya yang paling hebat pakaian apa Ibu? Kalau untuk pria atau suami pakai jas pengantin, nggih. Jas-jasan, basinan, sepatonan. Ibu-ibu baju pengantin ini tasih mboten? Pakai nggih ibu-ibu nggih besok suami jas-jasan. Oh sudah kamu ada. Oh berarti ini sudah berkembang nggih ibu-ibu nggih. Suami pakai jas, ibu-ibu pakai kebaya pengantin. Wah, jadi besok Idul Adha ada pernikahan massal. Ibu-ibu bersama suaminya. Tapi yang penting paling bagus. Jangan yang biasa tapi yang paling maksimal. Biasanya baju yang paling maksimal itu dipakai kemana ibu-ibu? Kondangan, arisan, gimana? Jangan yang hanya di rumah saja, tapi yang untuk ke tempat yang istimewa. Ini tentang kurban, ibu-ibu. Yang terakhir, niki ngantos jam pinten biasanya pun ibu-ibu? Jam 2 apa jam 3? Oh jam 2 nggih. Ini biasanya pengajian gak lama-lama ibu-ibu nggih. Karena pengajian yang ditunggu biasanya billahi taufik wal hidayah. Jadi kalau ustadznya sudah ngendiko wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq atau billahi taufik wal hidayah, alhamdulillah pengajian ini sios rampung nggih mboten. Niki ditulis niki ibu-ibu. Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Jadi ada dua kalimat yang hampir mirip. Yang pertama kurban, yang kedua kurban. Kurban pakai K, K-O-K-R, kur. Yang kedua kurban pakai Q-U-R, kurban. Lah kalimatipun ngoten, berkurbanlah. Pakai kurban nggih ibu-ibu nggih.
untuk menjadi kurban. Berkurbanlah untuk menjadi kurban. Jangan sampai berkurban dan menjadi kurban. Dua-duanya kurban nggih Ibu nggih. Kalimat yang pertama berkurbanlah untuk menjadi kurban. Kalimat yang kedua berkurbanlah, jangan berkurban dan menjadi kurban. Apa bedanya ibu-ibu? Berkurban, ibu-ibu membeli kambing, binatang ternak, mengeluarkan uang. Itu namanya sedang berkurban. Pengorbanan ibu-ibu harus menjadi kurban. Kurban itu apa? Mendekat. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah kita berkurban harus semakin dekat kepada Allah. Itu namanya kita sedang berkurban dan menjadi kurban. Kalimat yang kedua ibu-ibu. Jangan berkurban dan menjadi kurban. Ibu-ibu sudah berkurban, sudah beli kambing, beli binatang ternak, tetapi ibu-ibu tidak ikhlas. Itu artinya ibu-ibu sedang menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Perasaan. Jadi kurban perasaan. Perasaan apa? Perasaan tidak ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu sudah beli kambing kok tidak ikhlas, umpamanya suatu hari kambingnya etawa tinggi besar, putih moblong-moblong. Suami berangkat dengan menggunakan sarung putih, koko putih, kopiah putih, surbanan putih. Nuntun wedhus etawa di tengah jalan, mengharap ditanya oleh orang lain. Pak Kaji, pinten regane? Jebule mboten enten sing takonen. Itu berarti sedang menjadi kurban. Nah, sekarang setelah berkurban nanti Idul Adha, pengorbanan kita semua berlanjut ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu sedang berkurban apa mboten? Halo? Wonten ibu-ibu mboten niki nggih? Ibu-ibu sedang berkurban apa mboten? Ibu-ibu sedang berkurban. Kurban waktu, kurban tenaga, kurban pikiran, kurban perasaan. Donge arep turu malah wis nggih mboten? Ngaji. Ibu-ibu sedang berkurban. Maka jangan sampai menjadi kurban. Supaya tidak menjadi kurban harus menjadi kurban. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu ngaji kok semakin dekat kepada Allah, berarti itu benar. Pengorbanannya menjadi kurban. Ibu-ibu kalau sholat itu sebetulnya berkurban apa mboten? Kurban waktu, nggih mboten? Kurban waktu. Maka jangan sampai menjadi kurban. Pengorbanan waktu kita sholat harus menjadi kurban. Termasuk ibu-ibu dinikahi oleh suami berkurban apa mboten? Halo, berkurban apa mboten? Berkurban. Kurban ditinggal oleh orang tua atau dibawa suami keluar kota, nggih mboten? Itu berkurban. Maka harus menjadi kurban. Jangan menjadi kurban. Lah menika jamaah rahimakumullah, intinipun hari ini berkorban untuk menjadi kurban. Kalau ada kebenaran, cekap nggih Ibu nggih? Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Sebelum selesai saya mau baca pantun nggih Ibu nggih. Ibu-ibu tolong bantu saya dengan kalimat cakep ngoten nggih. Napa ibu-ibu? Burung irian, burung cendrawasih. Makan ketupat duduhe santen. Sekian dan terima kasih. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.